Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita bersama segala nikmat-Nya, sehingga dengan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa kembali mengkaji sebagian dari aturan agama kita, ajaran agama Islam. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita, tanpa kita sadari, kita sudah terasa atau berada di akhir 10 akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala amal kebaikan kita yang kita lakukan selama bulan Ramadan dan yang akan datang menjadi sebuah kebaikan yang Allah ridho dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang muslim dan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan sebuah ridhonya dan juga mengharapkan mahabbahnya, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan kita dan harapan kita untuk mendapatkan cinta dan ridhonya Allah kecuali surga, mendapatkan kebahagiaan di hari akhirat nantinya. Itulah tujuan hidup kita yang paling utama. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita hidup di dunia yang cukup lama. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Usia yang cukup lama itu Allah berikan kepada kita, dan tujuan kita mengisi hidup kita selama sekian puluh tahun di dunia tidak lain tidak bukan hanya sebatas untuk mencapai kenikmatan surga. Walaupun demikian, pemirsa rahimani rahimakumullah, karena harapan kita, cita-cita kita adalah kebahagiaan hidup di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan sampaikan satu buah kalimat yang juga disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fawaid, yang mana beliau mengangkat judul dengan sebuah kalimat, min alamatis sa'ada wal falah, tanda-tanda kebahagiaan dan keberuntungan. Inilah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya menjelaskan apa ciri-ciri dan karakter orang-orang yang dinyatakan orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Kita akan mengawali dan memulai kalimat Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ini, yang mana beliau mengatakan orang-orang yang bahagia dan beruntung itu adalah annal 'abda kullama zida fi ilmihi zida fi tawadu'ihi wa rahmatihi. Yang pertama cirinya orang yang bahagia dan beruntung itu adalah sesungguhnya seorang hamba ketika bertambah ilmunya, bertambah pula tawaduknya dan rahmatnya, kasih sayangnya. Masya Allah, kalimat yang luar biasa. Kalau kita kaji, kita dalami, ini kalimat yang sangat dalam, dan bahkan ini sangat erat hubungannya dengan sebuah akhlak, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak seorang muslim. Tidaklah dikatakan seorang muslim itu beriman sempurna kecuali akhlaknya mulia. Tidak bernilai ibadah yang dia lakukan sebaik-baiknya ketika tidak ditampakkan akhlak yang mulia. Oleh karena itulah dikatakan bahwasanya ketika seorang muslim bertambah ilmunya, maka bertambah pula lah tawaduknya dan bertambah pula lah kasih sayangnya. Dan kalau kita lihat pemirsa, di zaman kita sekarang ini, ternyata inilah yang mulai kurang. Ketika seorang muslim diberikan sebuah keilmuan, diberikan dia ilmu lebih dibandingkan yang lain, hilang tawaduknya, muncullah kesombongannya. Dan banyak pula kita menemukan ketika seorang muslim diberikan ilmu lebih dibandingkan yang lain, hilang kasih sayangnya. Tidak pernah ada rasa cinta kepada yang lainnya. Bahkan ada yang sangat ironis sekali, ada seorang muslim yang hilang rasa kasih sayangnya kepada muslim yang lain. Padahal dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Orang-orang yang seagama, seakidah, beragama Islam, mereka bersaudara.
Tapi ketika dia memiliki ilmu kemudian tidak memiliki rasa kasih sayang, ada di antara mereka yang mengatakan saya paling hebat dan dia orang yang tidak bernilai. Bahkan ada yang merendahkan sesama Islam, ada yang memvonis, bahkan mentahdzir dan seterusnya. Yang jelas adalah ini merupakan sebuah kaidah yang mulia yang sangat tinggi disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Pertama kata beliau, ya, orang yang bertambah ilmunya, bertambah tawadhu'nya dan bertambah pula kasih sayangnya. Kalau kita lihat penjabaran dalam hadis Rasulullah SAW terkait dengan tawadu ataupun juga kasih sayang, maka Nabi Muhammad SAW sangat banyak menjabarkan di hadisnya. Sebelum kita jabarkan hadis ini, pemirsa rahimani rahimakumullah, perlu kita tahu apa artinya tawadu. Tawadu itu artinya adalah ridha jika dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dari yang sepantasnya. Kita ulangi, tawadu ini artinya adalah ridha jika dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dari yang sepantasnya. Kalau bahasa kita yang sering kita gambarkan dengan bahasa yang ringkas, yaitu merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Dan orang-orang yang memiliki ilmu yang luar biasa dan dia paham ilmunya, ilmu yang sangat bermanfaat, sebagaimana yang sering kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Dan orang yang diberikan ilmu yang bermanfaat itu adalah orang yang ketika bertambah ilmunya dan tawadhu'nya bertambah, dia merendahkan dirinya. Bahkan pepatah kita mengatakan, ya, ambillah, ya, karakter seperti padi, semakin berisi semakin merunduk, semakin lebat isinya, semakin berat isinya, semakin merendahkan dirinya. Itulah ilmu padi. Dan inilah kita sebagai seorang muslim yang kadangkala, ya, banyak di antara kita yang tidak memiliki sifat ini. Ketika diberikan pengetahuan, apalagi pengetahuan agama, dia lebih mumpuni dibandingkan yang lain, hilang ketawaduannya, muncullah kesombongannya. Na'udzubillah min dzalik. Dan Rasulullah SAW bersabda di sebuah hadisnya, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa 'izza wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu." Rawahu Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Siapa yang dia senang dan gemar, suka bersedekah, mengeluarkan infak dari hartanya, dan ingatlah bahwasanya sedekah, infak itu tidak akan mengurangi harta kita yang kita miliki. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala menemukan orang yang suka pemaaf, ataupun Allah akan menambah, kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah SAW, wa mazadallahu 'abdan bi'afwin, tidaklah Allah menambah sifat pemaaf kepada seorang manusia, melainkan Allah akan tambah pula kemuliaannya. Ketika dia suka memaafkan kesalahan orang lain, maka orang tersebut akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita dianjurkan menjadi orang yang pemaaf. Sebelum Ramadan kita diperintahkan untuk memaafkan, bukan meminta maaf, tapi memaafkan. Dan dalam Al-Quran Allah pun juga memerintahkan untuk memaafkan. Perintah memaafkan, Masya Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, ya, bahkan juga Nabi Muhammad juga sudah menukilkan dalam hadisnya, ketika Allah menambahkan sifat pemaaf kepada seorang muslim, maka Allah sedang memuliakan orang tersebut. Dan yang ketiga ini yang kita bahas, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu. Tidaklah seorang muslim tawadhu'nya hanya karena Allah, melainkan Allah angkat derajatnya, Allah muliakan orang tersebut. Tidak rugi, pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ketika kita memiliki sifat tawadhu'. Tidak akan pernah rugi sama sekali, bahkan Allah akan muliakan kita. Kita tidak butuh pandangan manusia. Kita tidak butuh pangkat seorang, ya, ataupun pangkat dari manusia, kedudukan dari manusia. Yang kita butuhkan adalah kedudukan dari Allah Subhanahu wa taala, pangkat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kedudukan yang tinggi yang bisa kita raih dengan cara apa? Tawadhu, dengan bertawadhu. Dan orang tawadhu ini adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmulah yang bisa memiliki sifat tawadhu. Ini yang pertama, hadis Rasulullah SAW yang menguatkan kita bahwasanya orang berilmu itu seharusnya dia lebih merendahkan hatinya, ya, kepada kaum muslimin yang lainnya. Kemudian juga di hadis yang lain terkait dengan rahmat, kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman
irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang, kata Rasulullah, Allah yang Maha Penyayang akan menyayanginya. Dan sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka zat yang ada di langit akan menyayangi kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Masya Allah. Ini merupakan sebuah kaidah bagi seorang muslim. Kalau ingin kita disayangi Allah Subhanahu wa taala, sayangilah umat manusia yang ada di muka bumi ini. Apalagi dia seorang muslim, jangan kita caci, jangan kita maki, jangan kita kucilkan, dan jangan kita tahdzir. Butuh ketika kita mentahzir orang lain, butuh dalil yang sangat kuat. Karena ketika kita meremehkan orang lain, menghina orang lain, maka disitulah kita dikatakan orang yang tidak memiliki ilmu yang bermanfaat. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan juga di hadis yang terakhir terkait dengan kasih sayang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man rahima walau dzabihatan rahimahullahu yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, siapa yang memiliki sifat kasih sayang sampai dia mengasihi, menyayangi sesembelihan yang dia sembelih, maka Allah akan menyayanginya pada hari kiamat. Begitu Islam mengajarkan. Bukan hanya kasih sayang kepada manusia, bukan hanya kasih sayang kepada sesama kita, bukan hanya kasih sayang kepada orang yang seagama saja, tapi juga kasih sayang kepada hewan. Sampai ketika menyembelih hewan sekalipun juga perlu adanya kasih sayang. Oleh karena itulah Islam mengajarkan bentuk sayangnya seorang muslim ketika menyembelih hewan sembelihannya, tajamkanlah senjatanya, tajamkanlah pisaunya, tajamkanlah parangnya, sehingga dengan satu kali sayatan kemudian hewan yang disembelih itu mati. Karena dengan satu sembelihan itu akan mengurangi rasa sakit yang diderita oleh hewan tersebut. Sampai sedemikiannya Islam mengajarkan kasih sayang kepada makhluk hidup ataupun kepada semua yang ada di bumi ini. Intinya adalah orang-orang yang bertambah ilmunya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, maka bertambah pula tawaduknya, bertambah pula kasih sayangnya. Inilah tanda seorang muslim yang mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Ini ciri yang pertama. Dan ciri yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan di bukunya, wa kullama zida fi ilmihi zida fi khaufihi. Ketika bertambah ilmunya, bertambah pula rasa takutnya. Coba kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Sudah seberapa takut kita kepada Allah? Sudah seberapa takut kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala? Sudah seberapa takut kita dengan dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mengaca kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhum, ketika mereka ingat dosa yang mereka lakukan kepada Allah, menangis bercucuran air matanya saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit dosa yang mereka lakukan, gemetar hatinya, bukan takut kepada siapa-siapa, tapi takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kita sebagai seorang muslim, seorang manusia yang mengatakan kita beragama Islam, yang paham dengan agama kita, banyak di antara kita yang berdosa tidak ada pernah rasa takut muncul dalam hati kita. Semakin banyak dosa kita lakukan, semakin tidak takut kita kepada Allah. Seolah-olah kita mengatakan dosa cukup dengan istighfar, kemudian habis begitu saja, hilang rasa takut kita. Padahal dikatakan ketika ilmu kita bertambah, pemahaman kita semakin baik, maka seharusnya rasa takut kita kepada Allah, kepada azab Allah semakin besar seharusnya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hambanya, mereka itu adalah al-ulama, orang yang alim, orang yang punya ilmu, orang yang betul-betul punya pemahaman yang baiklah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita simpulkan, kalau seandainya rasa takut kita semakin tidak ada dalam diri kita, maka itu menunjukkan bahwasanya kita belum punya ilmu. Semakin berani kita berdosa, melaksanakan kemaksiatan kepada Allah, orang lain tidak melihatnya, kita bermaksiat kepada Allah, tidak ada rasa takut sama sekali, itu membuktikan bahwasanya kita itu belum dikatakan orang yang berilmu. Orang yang berilmu di depan khalayak ramai ataupun sendirian, ketika bermaksiat kepada Allah muncullah rasa takutnya. Tidak ada keberanian untuk bermaksiat kepada Allah, baik di waktu sepi apalagi di depan orang lain.
Karena ketika melakukan kemaksiatan di depan orang lain ini luar biasa, termasuk al-mujahirun, kata Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semua hamba kecuali orang-orang yang al-mujahirin. Al-mujahirun. Siapa al-mujahirun? Al-mujahirun itu adalah orang-orang yang menampakkan dosanya, orang-orang yang bangga dengan dosanya. Ketika dia bermaksiat kepada Allah, orang lain tidak mengetahuinya, tapi dia ceritakan kepada orang lain dengan penuh kebanggaan ketika menceritakannya. Ketika dia bangga menceritakan dosanya, berarti dia sedang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang betul-betul bertambah ilmunya, pemirsa rahimani rahimakumullah, tanda orang yang bertambah ilmunya kemudian bertambah pula rasa takutnya, itulah ciri-ciri yang kedua, orang yang mendapatkan sebuah kebahagiaan hidup di dunia dan keberuntungan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau menyampaikan di kitabnya yang ketiga, wa kullama zida fi umurihi naqasa min hirsihi. Ketika bertambah umurnya, kemudian berkuranglah tamaknya kepada dunia. Masya Allah. Ini ciri yang ketiga, ini luar biasa. Ini banyak di antara kita yang tidak memiliki ciri ini. Ya, dikatakan bahwasanya orang yang ketika dia itu bertambah umurnya, bertambah usianya, maka berkuranglah tamaknya kepada dunia. Berkuranglah semangatnya untuk menghabiskan waktunya untuk dunia, tapi dia perbanyak waktunya untuk hari akhiratnya, persiapan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tambah usianya, Allah tambah umurnya, setiap tahun dia melewati hari-hari kelahirannya ataupun waktu kelahirannya dan bertambah pula umurnya. Ketika bertambah umurnya, maka dia bertambah pula ketaatannya kepada Allah. Semakin banyak waktunya diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia. Na'udzubillah min dzalik. Banyak kita menemukan di masyarakat kita. Sudah jelas usianya sudah senja. Sudah usia pensiun. Bahkan di tempat kerjaan dipensiunkan karena usianya. Dinonaktifkan dari pekerjaannya karena usianya sudah usia senja. Tapi ketika usia senja bukan malah digunakan waktu untuk ibadah, semakin banyak waktunya untuk urusan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, ini tanda orang yang tidak beruntung, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Tanda-tanda orang yang tidak mendapatkan sebuah kebahagiaan. Bahkan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana ciri yang keempat ini. Dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Orang-orang yang dia itu betul-betul ketika bertambah umurnya, kemudian dia itu menghabiskan waktunya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwasanya wa man yuqa syuhha nafsihi, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Dikatakan di sini bahwasanya barang siapa yang mampu menghilangkan kekikiran yang ada pada dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pemirsa rahimani rahimakumullah, ayat ini Masya Allah. Karena ketika seorang muslim, ketika dia di usia senja, ketika dia kikir dalam dirinya, masih dia miliki sifat kikir, masih bersarang di dirinya. Kikir dari sisi harta, kikir dari sisi waktu. Banyak di antara kaum muslimin yang dia kikir, ia tidak mau menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah, tapi untuk urusan dunia yang dihabiskan seluas-luasnya. Ketika dia kikir menggunakan waktunya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dicemaskan orang tersebut adalah orang-orang yang tidak beruntung. Dan orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala, dia mampu dermawan dari sisi hartanya dan dermawan pula dari sisi waktu yang dia miliki. Umur yang Allah berikan, pemirsa rahimani rahimakumullah, adalah umur yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kepada Allah, kita masih diberikan usia, diberikan kehidupan, diberikan kesempatan untuk menghidup di dunia ini, tapi jangan kita lupa hidup ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang ketiga, ketika diberikan umur, yang bertambah umurnya, bertambah pula semangatnya untuk meninggalkan dunia dan mendekatkan dirinya kepada hari akhirat.
Kemudian selanjutnya pemirsa rahimani rahimakumullah, Ibnu Qayyim menjelaskan ciri yang keempat, wa kullama zida fi malihi zida fi sakhaihi. Ketika seorang muslim itu bertambah hartanya, bertambah pula kedermawanannya. Ini hampir senada dengan kalimat sebelumnya. Orang ketika bertambah hartanya seharusnya bertambah pula kedermawanannya. Ini yang namanya orang yang mensyukuri nikmat. Tapi ketika Allah berikan nikmat kepadanya kemudian tidak bertambah kedermawanannya, maka dia tidak lulus ujian. Karena harta itu juga ujian yang Allah berikan kepada seorang manusia. Ketika diberikan harta dan tidak dermawan, berarti dia sedang tidak lulus ujian. Dalam hadis Rasulullah SAW, hadis yang sangat masyhur, yang mana Nabi Muhammad bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani." Tidaklah suatu hari melainkan seorang hamba di dalamnya ya kecuali turun kepadanya dua malaikat. Tidaklah seorang hamba ataupun hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menjumpai suatu hari melainkan ya pada hari itu turun dua malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, dan berkata salah satu dari dua malaikat tersebut, Allahumma a'ti munsiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang gemar, yang suka menafkahkan hartanya di jalan Allah, di jalan-Mu ya Allah, berikanlah penggantinya. Wa yaqulul akhar, dan berkata pula malaikat yang lain, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang tidak mau menginfakkan hartanya kepadamu ya Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Apa maksud hadis ini pemirsa rahimani wa rahimakumullah? Hadis ini menjelaskan bahwasanya Allah menitipkan harta kepada kita. Harta itu bukanlah hak milik, hak pakai. Tidak ada harta itu menjadi hak milik. Semua harta, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, semuanya hanya sebatas hak pakai, bukan hak milik. Semuanya akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim tidak waspada dengan harta yang Allah titipkan kepadanya, maka sangat mudah bagi Allah untuk mengambilnya. Oleh karena itulah, siapapun manusianya ketika dia bangun di pagi hari, maka dua malaikat akan turun kepadanya. Dan di pagi hari itu akan menjadi ada dua kelompok manusia. Pertama, orang yang suka memberikan sedekah, yang kedua orang yang tidak memberikan sedekah. Dan orang yang suka memberikan sedekah, malaikat pertama mendoakan, ya Allah, berikanlah pengganti dari harta yang sudah dia sedekahkan. Dan malaikat yang kedua pun juga mendoakan orang yang tidak mengeluarkan infak. Apa doanya? Ya Allah, berikanlah kehancuran dari harta yang tidak dia infakkan ya Allah. Disinilah pemirsa rahimani wa rahimakumullah, harta itu ternyata harus kita sisihkan untuk orang lain. Harta itu harus kita sisihkan fi sabilillah. Jangan kita nikmati sendiri. Jangan kita pakai semuanya untuk pribadi. Karena orang yang menggunakan hanya untuk pribadi, padahal dia mampu mempunyai kelebihan harta, maka na'udzubillah min dzalik, Allah akan murka kepadanya. Allah akan ataupun malaikat mendoakan kehancuran kepada hartanya ketika dia tidak mensedekahkan harta itu dalam setiap harinya. Artinya adalah ketika Allah memberikan harta bertambah kepada kita, bertambah pula lah kedermawanan kita seharusnya. Dan ciri yang keempat inilah yang diambil oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ciri orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang beruntung, Allah berikan harta kepadanya dan bertambah pula kedermawanannya. Dan yang terakhir pemirsa rahimani rahimakumullah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, wa kullama zida fi qadarihi wa jahihi zida fi qurbihi minan nas. Ketika bertambah kedudukannya, bertambah kemampuannya, bertambah jabatannya, maka bertambah pula kedekatannya kepada manusia yang lain. Masya Allah. Inilah Rasulullah, inilah para sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana mereka ketika menjadi seorang khalifah, ketika seorang sahabat menjadi seorang khalifah di muka bumi, menjadi pemimpin di daerah muslim, apa yang mereka lakukan? Mereka bukan bangga dengan istananya, bukan bangga dengan kekhalifahannya, bukan malah berdiam diri di tempat tinggalnya, tidak, melainkan mereka berjalan, bahkan menelusuri pelosok jalan, mencari rakyatnya siapa yang belum tercukupi kebutuhannya. Bahkan banyak contoh dari ulama-ulama, dari para sahabat radhiyallahu anhu, baik dari Abu Bakar radhiyallahu anhu,
Umar radhiyallahu anhu, bagaimana beliau itu mencukupi kebutuhan rakyatnya ketika menjadi seorang khalifah. Semakin diberikan jabatan kepadanya, semakin dekat kepada orang lain. Pantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau menjelaskan, ala ukhbirukum, maukah kalian saya berikan informasi, saya kabarkan, ya, man yahrumu alaihi alan nar, orang yang diharamkan masuk neraka. Maukah kalian saya berikan ilmu orang yang diharamkan masuk neraka? Siapa mereka? Ala kulli hayyinin layyinin wa qaribin sahlin. Orang yang diharamkan masuk neraka itu salah satunya siapa? Qaribin, orang yang sangat dekat. Orang yang punya kedekatan kepada yang lain. Ketika dia diberikan sebuah kedudukan jabatan, maka dia bukan semakin bangga dengan jabatannya, melainkan semakin dekat dengan rakyatnya, semakin dekat dengan bawahannya, semakin dekat dengan orang-orang yang berada di bawahnya. Maka itulah sosok pemimpin yang luar biasa. Itulah orang-orang yang dikatakan orang yang beruntung di dunia wal akhirah, orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Inilah pemirsa rahimani wa rahimakumullah, 5 ciri orang yang bahagia dan orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Pertama, ketika bertambah ilmunya, bertambah pula tawaduknya dan rahmatnya. Yang kedua, ketika bertambah ilmunya, bertambah pula rasa takutnya. Yang ketiga, ketika bertambah umurnya, bertambah pula lah bersemangat, ya, semangatnya bertambah untuk urusan akhiratnya. Ketika bertambah hartanya, bertambah pula kedermawanannya. Dan yang terakhir, ketika bertambah kedudukannya, jabatannya, semakin dekat dia dengan manusia yang lainnya. Pemirsa rahimani rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya menjadi orang yang beruntung fid dunia wal akhirah. Kita menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka berjuanglah kita sekuat tenaga di sisa hidup kita yang kita miliki untuk memiliki karakter 5 ciri-ciri yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimakumullah. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan dan kesabaran dan keistiqomahan, dan dijadikan dan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan kebahagiaan dan keberuntungan. Semoga ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.